Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Hanum Farha selaku dosen dari D3 Keperawatan, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraum, Kesdam 5 Brawijaya, Malang. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai dosen peserta Sardos gelombang 4 ini di tahun 2021 menyampaikan video terkait unsur publikasi dan penelitian. Adapun PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dari yang pertama yaitu unsur penelitian dan publikasi, kami selaku dosen memiliki beberapa akun sebagai database dalam memudahkan portofolio dari penelitian dan pengawas kami, terutama pada publikasi, diantaranya sebagai anggota dari Sinta, ya. Kemudian juga memiliki akun dari Google Cendekia, kemudian dari Akademia. Untuk roadmap penelitian, sebenarnya kami memulai penelitian sebelum memperoleh NIDN atau nomor induk dosen nasional, ya, dimulai dari tahun 2015, yang mana saat itu kami membuat sebuah publikasi dengan judul Effective of Self-Management Program as a Cancer Management Meta-Analysis. Pada publikasi kali ini berada di Thailand, ya. Kemudian dilanjut tahun 2016 ya, dengan judul Self Management Program meningkatkan coping, niat dan kepatuhan berobat pasien penyakit jantung koroner. Pada publikasi kedua ini kami masukkan di jurnal nasional terakreditasi, ya, yaitu Sinta 2 di jurnal NARS. Kemudian saat kami memperoleh NIDN berlanjut di tahun 2018, kami memanfaatkan kesempatan untuk mengajukan hibah PDP kepada Dikti dengan judul Pengaruh Family Empowerment Modified Model terhadap tingkat Family Empowerment, pengaruh pola makan, dan IMT pada anak usia sekolah di SDN Kecamatan Wakir, Kabupaten Malang. Berawal dari penelitian PDP ini, ya, kami melanjutkan untuk mempublikasi output atau luaran kepada jurnal nasional, ya, dengan judul Effect of Family Children Modified Model on the Level Family Empowerment in the Malang Elementary School. Dari PDP pertama kali kami ajukan, kemudian langsung diterima atau lolos, sehingga meningkatkan gairah kami untuk melanjutkan kesempatan dalam meraih PDP di tahun kedua, yaitu kami mengajukan pengaruh health coaching dengan pendekatan dari health belief model terhadap perubahan diet, aktivitas fisik, dan tekanan darah pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pandanwangi pada tahun 2019. Berawal dari penelitian ini, itu menjadi sebuah kemaknaan berarti bagi kami. Karena kenapa? Sebagian besar memang dari dosen-dosen di perguruan tinggi di kami masih sedikit yang menyempatkan, ya, untuk PDP ini. Sehingga dari yang tahun pertama diterima, kemudian tahun kedua juga diterima, sehingga sangat-sangat membangkitkan gairah kami untuk melakukan penelitian lanjutan. Dari penelitian ini, kami berkembang untuk memperbanyak publikasi, baik itu di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Untuk itu, pada tahun 2019, kami juga mempublikasikan dengan jurnal nasional terakreditasi dengan judul Pengaruh Health Teaching berbasis teori Health Belief Model terhadap tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. Kemudian kami juga mempublikasikan jurnal di internasional, ya, dengan judul pengaruh, maaf ini, ya, dengan di jurnal publikasi yang kedua dari PDP tahun kedua yang kami peroleh. Kami memasukkan pada jurnal institusi kami sendiri, yaitu di jurnal Hestivira Usada dengan judul Pengaruh Health Coaching berbasis Story Health Belief Model terhadap tekanan darah pada lansia dengan hipertensi.
Kemudian selanjutnya kami melanjutkan publikasi juga dengan jurnal internasional dengan judul Chronic Disease Management Program based on Caring Serious with the Blood Pressure Reduction. Jadi dari roadmap penelitian yang sudah kami lakukan, baik itu publikasi nasional maupun internasional, semuanya sesuai dengan keilmuan kami, yaitu dari konsep perawatan dasar, yang mana intisari dari ilmu ini memberikan pemenuhan kebutuhan dasar pada manusia. Untuk penelitian di tahun 2018, seperti yang kami sampaikan bahwa ini merupakan sumber dana dari Dikti, ya, hibah PDP yang pertama kali kami ajukan dan juga langsung diterima dengan judul Pengaruh Family Empowerment Modified Model terhadap tingkat Family Empowerment, pengaturan pola makan dan INT pada anak usia sekolah di SD Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Untuk pendanaan kami memperoleh 15 juta, ya. Kemudian saya sebagai anggota. Pemaknaan dari penelitian ini, kita tahu bahwa masalah terkait gizi pada anak-anak itu masih menjadi fokus pada kesehatan nasional Indonesia, terutama ini masih masuk dalam SDGs, ya. Untuk itu kami memotret masalah tersebut untuk memberikan sebuah intervensi, itu solusi, ya, berupa family empowerment modified model dengan memberdayakan keluarga, bagaimana sehingga bisa mengatur pola makan, kemudian IMT dari si anak atau status gizi dari si anak juga bisa terpantau dan tercukupi. Nah, terutama pada anak SD, kita tahu bahwa masa pertumbuhan dan perkembangan anak-anak itu merupakan masa golden period, yang mana nantinya mereka sebagai generasi penerus kita, jika dalam dekade ini mengalami gangguan gizi, dimungkinkan bagaimana perkembangan dari negara ini. Kemudian untuk penelitian yang kedua, ya, yaitu tahun 2019, yang mana ini merupakan sumber dana Dikti sebagai hibah PDP yang kedua dengan judul Pengaruh Health Coaching dengan pendekatan teori health body model terhadap perubahan diet, aktivitas fisik, dan tekanan darah pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pandanwangi, Malang. Kami memperoleh pendanaan sebesar 18 juta dan saya sebagai ketua peneliti. Dan ini bagi kami merupakan karya yang paling fenomenal, dikarenakan bermula dari penelitian ini kami bisa menghasilkan output berupa publikasi baik nasional maupun internasional, kemudian sampai berkembang pada saat ini. Dari sini kita bisa peroleh bahwa kegunaan dari penelitian ini itu cukup signifikan terhadap masyarakat, bahwasanya kita tahu di masyarakat mayoritas itu mengalami penyakit kronis, ya, salah satunya yaitu tekanan darah atau hipertensi. Untuk itu dari intervensi yang kita cetuskan, saat itu kita bekerja sama dan bersinergi bersama dengan program pemerintah, yaitu Prolanis, program penanganan penyakit kronis, dan juga gerakan masyarakat sehat, dan yang mana penanggung jawabnya juga puskesmas wilayah setempat, untuk memberikan sebuah intervensi yang mana ternyata membuahkan hasil dari intervensi tersebut. Di antaranya perubahan diet, yang awalnya memang dari sebagian besar mereka masih mengkonsumsi diet tinggi garam, ya, kemudian sudah beralih dengan kecukupan garam. Selain itu juga berdampak pada aktivitas fisik. Dari health coaching yang kita berikan melalui beberapa sesi, dan penelitian ini berbasis pada community, jadi kami melakukan kunjungan rumah. Untuk itu mungkin kami
membentuk sebuah kedekatan pada responden sehingga intervensi yang kami tawarkan bisa diterima, kemudian mudah untuk diaplikasikan sesuai dengan kemampuan mereka, dan akhirnya nyata hasilnya merubah sebuah pola aktivitas fisik dan juga terutama pada tekanan darah. Untuk anggota tim pengusul ada saya dan juga Bu Apriani selaku di dosen anak. Dari penelitian ini akhirnya kami juga berupaya untuk mengembangkan bentuk-bentuk dari pengertian masyarakat yang lain sehingga bisa bersinergi secara tepat untuk nilai inovasi dari intervensi yang kita tawarkan ini. Dari konsep yang kami gunakan, ini sudah sesuai dengan keilmuan kami, yaitu di keperawatan dasar, yang mana keperawatan dasar itu merupakan perawatan dalam pemberian asuhan kebutuhan dasar manusia, bisa dalam bentuk nutrisi yang sesuai pada pasien atau klien tersebut, kemudian aktivitas fisik yang cocok sesuai dengan pasien atau klien tersebut, kemudian akhirnya berdampak pada kualitas kesehatan yang maksimal pada klien, terutama pada klien pada penelitian ini, yaitu dengan hipertensi. Dari sini kami mengembangkan beberapa intervensi hasil dari sebuah pengembangan berupa self belief model ya, pada klien yang berbasis di masyarakat. Kemudian penelitian selanjutnya yaitu tahun 2020, yang mana tahun 2020 kita mengalami sebuah pandemi yang cukup dahsyat, yaitu COVID-19 ini, dan akhirnya berdampak pada kami, para dosen saat melakukan tridharma perguruan tinggi, terutama pada hal penelitian. Nah, untuk itu saat itu kami menyusun sebuah penelitian berupa systematic review dengan judul self-care management terhadap self-efficacy, self-behavior, dan kontrol glikemik pada penderita diabetes tipe 2, yang mana sumber dana berasal dari perguruan tinggi kami atau dana internal sebesar 3 juta, dan saya sebagai ketua. Dari penelitian ini diperoleh sebuah kemanfaatan, ternyata dapat disimpulkan bahwa self-care management ini memang sangat berdampak pada sebuah self-efficacy dari si klien. Nah, self-efficacy ini sehingga mempengaruhi self-behavior atau perilaku dari penderita diabetes tipe 2 pada khususnya dalam melakukan activity daily living-nya, baik itu terkait dari nutrisi yang dimakan, kemudian pola aktivitasnya, kemudian pola manajemen stresnya, bahkan pada pola dia mengontrol dari glikemik secara periodik, baik itu secara mandiri yang bisa dilakukan di rumah maupun secara langsung kepada pelayanan kesehatan terdekat. Dari publikasi karya ilmiah yang sudah kami publikasikan, dari sini kami menyampaikan ada 6 ya, dimulai dari tahun 2016, yang mana dengan judul Self Management Program meningkatkan coping niat dan kepatuhan berobat pasien penyakit jantung koroner. Kami mempublikasikan pada jenis jurnal nasional terakreditasi, yaitu di jurnal Nurse,
volume 10 nomor 1 ya, di mana publishernya yaitu Faculty of Nursing University Airlangga in collaboration with Indonesian National Nurses Association. Kemudian tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015, jurnal internasional menjadi sasaran kami dalam mempublish Effective of Self-Management Program as Cancer Management Meta-Analysis pada Journal of Nursing and Health Science nomor 9 di Journal of Nursing and Health Sciences. Kemudian berlanjut di tahun ke 2018 sebagai bentuk output dari penelitian PDB pertama, yaitu kami mempublikasikan jurnal nasional ya, dengan judul Effect of Family Children Modified Model on Family Empowerment in Malang Elementary School pada jurnal Kesehatan Hesti Wirasakti pada volume 6 nomor 2 Politeknik Kesehatan LS Dr. Suprapto. Kemudian di tahun berikutnya, yaitu 2019, sebagai bentuk output dari PDB yang kedua, kami memasukkan pada jurnal internasional dengan judul Effect of Health Coaching Based on Health Belief Model Theory to Dietary pada International Journal of Science and Research. Dengan volume 8 nomor 11 pada IJSR. Berikutnya, di tahun yang sama, kami mempublish juga di Jurnal Nasional Terakreditasi dengan judul Pengaruh Health Coaching berbasis teori Health Belief Model terhadap tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. Pada kali ini, kami mempublikasikan pada Journal of Islamic Medicine di volume 3 nomor 2 dari Faculty of Medical and Health Sciences Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang terbaru yaitu di tahun 2021 ini kami mempublikasikan pada Jurnal Nasional Terakreditasi pada judul Chronic Disease Management Programs Based on Caring Theory with Blood Pressure Reduction pada Journal of Nursing Practice. Demikian penelitian dan publikasi yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.